Saya Yuliana. Di sini saya sebagai pemateri yang ketiga. Pokok bahasan saya itu terdapat pada halaman 124 sampai 128 yang berjudul Bayi yang lahir sebelum waktunya dan permasalahan berat usia bayi. Yang kedua itu periode pasca kelahiran. Nah, yang pertama itu bayi yang lahir sebelum waktunya dan yang berat badannya rendah. Kita tahu bahwa seorang bayi dikatakan lahir tepat waktu, ia bertumbuh di dalam kandungan selama 38 hingga 42 minggu. Bayi yang lahir sebelum waktunya dan bayi yang berat lahirnya rendah dianggap sebagai bayi yang berisiko tinggi, yang artinya mengalami masalah dalam perkembangan maupun pertumbuhannya, atau mengalami penyakit atau gangguan pada otak, misalnya pendarahan pada otak. Yang kedua itu stimulasi atau rangsangan pada bayi yang lahir sebelum waktunya. Yang pertama itu harus dilindungi dari stimulasi atau rangsangan yang dapat menstabilkan kondisi keseimbangannya, yang artinya bahwa harus dilindungi dari stimulasi atau rangsangan yang dapat mempengaruhi kondisi fisiknya menjadi lebih buruk, misalnya kondisi lingkungan yang kotor. Terus yang kedua itu stimulasi atau rangsangan harus dipertimbangkan, artinya harus benar-benar dirancang dengan baik agar dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan bagi bayi tersebut hingga menjadi lebih baik. Nah, yang tiga itu stimulasi atau rangsangan harus dilaksanakan dalam bentuk rencana, yang artinya harus dirancang dengan benar atau dengan baik agar dapat mempengaruhi kondisi fisiknya agar lebih baik. Terus yang selanjutnya itu beberapa kesimpulan tentang bayi yang lahir sebelum waktunya. Yang pertama itu memiliki masa depan perkembangan yang lebih buruk dibandingkan dengan bayi yang lahir tanpa masalah atau lahir tepat waktu. Artinya bahwa bayi yang belum lahir pada waktunya itu mengalami masalah dalam perkembangannya, baik pertumbuhannya, sehingga perkembangan juga lebih buruk, sehingga mempengaruhi perkembangannya menjadi lebih buruk atau sulit. Terus yang kedua itu perbedaan kelas sosial, artinya tingkat ekonominya dikatakan bisa lebih rendah. Yang selanjutnya ukuran kesehatan dan respon bayi yang baru lahir. Yang pertama itu menunjukkan bayi yang lahir tepat waktunya dan dapat dikatakan akan mengalami perkembangan yang cukup baik, tergantung kepada pola pengasuhannya juga. Yang kedua menunjukkan bayi yang baru lahir tepat waktu tetapi tingkat perkembangan sedikit terganggu, yang artinya bahwa memiliki gangguan tertentu sehingga mempengaruhi tingkat perkembangannya. Nah, yang ketiga itu menunjukkan keadaan bayi yang dalam kondisi yang sangat buruk, yang artinya bahwa bayi ini sangat kondisinya itu sangat memprihatinkan. Kemudian yaitu periode pasca kelahiran, yang mana dikatakan bahwa periode pasca kelahiran ini yaitu masa di mana proses persalinan dan seorang ibu menyesuaikan diri baik fisik maupun psikologis dalam proses pengasuhan bayi yang baru lahir. Penyesuaian seorang ibu baik secara fisik maupun psikologis dalam melakukan proses pengasuhan dengan baik terhadap bayi yang baru lahir. Nah, yang secara fisik itu artinya bahwa menyiapkan agar kondisi tubuh dan badannya agar tetap sehat supaya dapat merawat bayinya dengan baik. Terus yang menyesuaikan diri secara psikologis, mempunyai perilaku yang baik dan memiliki kebiasaan yang baik juga, dan memiliki pengetahuan yang luas dalam merawat bayinya. Nah, kesimpulan dari materi saya yaitu bayi yang baru lahir yang belum pada waktunya cenderung mengalami beberapa masalah seperti masalah pada berat badannya, tingkat perkembangannya, dan pertumbuhannya, sehingga harus mendapatkan perawatan yang intensif supaya dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangannya agar lebih baik.